Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke India ya, untuk mengenal bagaimana Islam bisa sampai di sana dan mewarnai India. Dan kalau ngobrolin soal Islam, nah India ini bukan negara Islam ya, atau negara yang mayoritas penduduknya sebagai menganut agama Islam maksudnya. Nah, semenjak memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947, India ini menjadi negara republik. Nah, wilayahnya itu memang di sekelilingnya itu ada beberapa negara Islam ya, seperti Pakistan, kemudian ada Bangladesh juga, terus kemudian di sebelah selatannya ada Maladewa atau Maldives, kemudian ya nggak jauh lah sama negara-negara Islam yang lain seperti Afghanistan, Iran dan sebagainya. Nah, Islam yang ada di India ini bisa dikatakan itu merupakan agama yang bisa dikatakan yang signifikan ya, meskipun agama Islam merupakan agama minoritas terbesar dan bisa dikatakan sebagai agama minoritas terbesar ya, Islam minoritas terbesar di dunia ya. Dan ini juga bisa dikatakan nanti akan hampir melampaui Indonesia dari sisi jumlahnya. Meskipun Indonesia untuk saat ini merupakan negara yang Islam terbesar di dunia. Nah, sejak menjadi sebuah negara republik, nah umat Islam ini tetap memperoleh kebebasan dalam mengembangkan agamanya dan juga berdampingan dengan agama yang lainnya ya. Nah, umat Islam di India ini menyebar di negara-negara bagian Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andhra Pradesh, kemudian ada Maharashtra, kemudian ada Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka ya, terus kemudian ada Madhya Pradesh. Nah, sebenarnya sih sebelum menjadi sebuah negara India yang hanya terdiri dari India saja, Pakistan dan Bangladesh ini dulu merupakan wilayah India juga ya, tapi karena mereka yang ada di sana itu memilih untuk memisahkan diri karena mayoritas penduduk yang ada di wilayah itu adalah Islam ya, sehingga muncullah negara Bangladesh dan kemudian negara Pakistan ya. Nah, kebanyakan muslim yang ada di India sekarang ini adalah petani ya. Di Uttar Pradesh dan juga Madhya Pradesh mereka umumnya menjadi perajin dan pekerja. Terus kemudian di banyak kota di negara bagian Uttar Pradesh, kaum muslim memegang jalur pedagang kain tenun. Nah, profesi pedagang ini ternyata sudah menjadi tradisi ya bagi muslim yang tinggal di Gujarat dan Maharashtra. Islam seperti yang katakan tadi, ini merupakan agama terbesar kedua di India. Di sensus tahun 2011, nah ini negara tersebut ini menuliskan atau mencatat ya bahwa Muslim ini ada sekitar 14,2% atau sekitar 172 juta jiwa ini di tahun 2011 saja. Nah, agama mayoritas adalah Hindu ya dengan jumlah sekitar 79,62%. Selebihnya ya menganut agama Protestan, Katolik, Buddha, Jainisme, Sikh dan juga agama Yahudi. Nah, kemudian agama Islam sendiri ini pertama kali muncul pada masa ya jelasnya sebelum kerajaan Mughal bisa dikatakan atau Mogul ya. Karena memang dua nama itu sama dan ini bisa dikatakan sebagai puncak dari Islam yang ada di India. Nah, ini dikatakan bahwa Islam berada di India itu dan mengalami pengembangannya itu melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah pada tahun 705 sampai 1526, ketika itu masa sebelum kerajaan Mogul atau Mughal.
Nah, yang kedua ini masa kekuasaan kerajaan Mughal yang bisa dikatakan atau Moghul yang terbesar ya, tahun 1526 sampai 1858. Ketika ini pada masa kekuasaan Inggris karena India pernah dijajah oleh Inggris ya pada tahun 1858 sampai 1947. Dan tahap yang terakhir adalah Islam pada masa sekarang ya di negara India sekuler pada tahun 1947 ketika India merdeka sampai sekarang. Nah, Islam sendiri masuk ke anak benua India ini terjadi pada ini ya 3 gelombang ya yang terpisah. Nah, orang Arab ini datang ya pada abad ke-8, terus kemudian ada orang-orang Turki pada abad ke-12 dan orang-orang Afghanistan pada abad ke-16. Jadi ada 3 gelombang. Nah, jauh sebelum kerajaan Mughal atau Moghul berdiri, sebenarnya Islam ini sudah masuk India ya. Jadi pada abad pertama Hijriah, ini pada masa Umar bin Khattab ini memerintahkan ekspedisi ya ke India. Pada tahun 653 Masehi, setelah Umar bin Khattab itu wafat, orang-orang Arab menaklukkan Makran di Balukistan. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam juga melanjutkan ini ya ekspedisi. Nah, Bani Umayyah ini merupakan kesultanan Islam yang bisa dikatakan pertama ya sebelum kesultanan dari ini ya Abbasiyah dan juga kesultanan Ottoman atau Turki Utsmaniyah. Nah, Islam pada masa Bani Umayyah ini melakukan perjalanan atau ekspedisi ya perluasan wilayah sampai ke India ya di bawah pimpinan Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind dan mulai tahun 871 Masehi orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Nah, ada Mahmud Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan akhirnya bisa mengislamkannya. Nah, setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncul dinasti kecil ya yang ada di sana. Ada Mamluk, ada Khalji, ada Tukluk, dan yang terakhir dinasti Lodi yang mendirikan Bahlul Khan Lodi. Terus kemudian ketika ada kekacauan ini dia mengundang Muhammad Babur atau Babur yang agung ya dari Kabul, yang ini merupakan keturunan dari orang Mongol atau Mughal. Orang India menyebutkan Moghul atau Mughal. Nah, pada masa kekuasaan Inggris muncul sejumlah pemikir Muslim yang berjuang demi kemajuan umat Islam melalui pemurnian, pembaharuan pemikiran dan juga gagasan juga untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, sejumlah pemikir Islam ini lahir, misalnya ada Syah Waliullah, ada Syahid Ahmad Khan, ada Syahid Amir Ali, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali serta Abdul Kalam Azad. Nah, sistem pendidikan yang dikembangkan di India ini begitu modern ya, yaitu kurikulum Davis-i-Nizami. Nah, sistem pendidikan ini ternyata udah dirintis sejak pertengahan abad ke-17. Yaitu ini ya, ada Aurangzeb, ini Kaisar Moghul ke-6. Ini yang berhasil berupaya juga ya menemukan sintetis terbaik antara Sufisme India dan ajaran ulama Islam. Nah, pada tahun 1683 berdiri madrasah di Lucknow di bawah pimpinan Maulana Nizamuddin dan Maulana Muhammad Sahlawi. Nah, sepanjang waktu para santri ini nggak hanya belajar tentang fikih saja ya, tapi juga saraf, kemudian filsafat, matematika, tafsir, hadis, dan sebagainya ya, serta juga sejarah Sufisme. Nah, ini akhirnya sekarang model silabus Davis-i-Nizami masih diterapkan di sekolah India dan Pakistan karena dipercaya ya dan diakui diketahui sangat bagus reputasinya ya, dan
Ya udah, mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Muslim di India akhirnya diakui. Madrasah Deoband yang berdiri pada tahun 1867 umpamanya memiliki reputasi internasional. Jadi mahasiswa ini dari berbagai penjuru dunia datang ke kota tersebut. Jadi itu sekilas tentang bagaimana sih Islam mewarnai India. Jadi dikatakan bahwa Islam itu bukan agama yang atau mungkin pendatang ya yang ada di India itu yang hanya menguasai saja, tapi juga ikut memajukan dan mewarnai India. Dan salah satunya ya bangunan-bangunan yang didirikan pada masa Mughal ya atau Moghul, yaitu Taj Mahal yang menjadi kebanggaan dari India ya, padahal sebenarnya itu merupakan bangunan peninggalan dari agama Islam ya. Jadi gitu aja untuk bahasan kali ini, obrolan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.